Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai substansi modul berorientasi pelayanan. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sinang Matmadewa dari peserta dari kelompok 1 angkatan 6 Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022. Latar belakang: dalam menjalankan roda pemerintahan, negara dalam hal ini pemerintah sebagai pelayan publik bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadi pelindung bagi warga negara. Dalam menjalankan hal tersebut tentunya tidak terlepas dari yang namanya konsep pelayanan publik. Lalu apa itu pengertian pelayanan publik? Pelayanan adalah aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus, baik itu berupa barang, jasa, dari satu pihak kepada pihak yang lain. Istilah lain yang sejenis dengan pelayanan itu adalah pengabdian dan pengayoman. Hal ini diungkapkan oleh Hari yang sah pada tahun 2011. Definisi dari pelayanan publik itu sendiri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di sini ada 9 prinsip pelayanan publik yang digunakan untuk merespon berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan birokrasi. Yang pertama ada partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua ada transparan, yaitu menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Yang ketiga ada responsif, yaitu mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Lalu yang keempat ada tidak diskriminatif, pemerintah tidak boleh membeda-bedakan antara satu warga negara dengan yang lain. Kemudian ada mudah dan murah, kebutuhan masyarakat akan pelayanan harus terjangkau dan mudah untuk diakses. Yang keenam ada efektif dan efisien, segala prosedur harus sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya murah. Yang ketujuh ada aksesibel, pelayanan harus dapat dijangkau dalam arti fisik, yaitu dekat dan gampang ditemukan, dan non fisik terkait dengan biaya dan persyaratan. Lalu ada akuntabel, segala pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir keadilan, mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah dan kelompok rentan. ASN sebagai pelayan publik. Sebagaimana kita ketahui dalam pasal 10 Undang-Undang ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta sebagai perekat dan satu bangsa. Tugas ASN ada 3. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik, kemudian memberikan pelayanan publik, dan mempererat penghubungan kesatuan negara birokrasi. Untuk kriteria orientasi pelayanan juga ada 3. Yang pertama, ASN harus memiliki kode etik. Yang kedua, kode perilaku yang berisi contoh perilaku spesifik, dan yang terakhir menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Panduan perilaku berorientasi pelayanan, pertama dari nilai dasar kode etik, perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Kemudian ada kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Dari hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan, akan kita jabarkan sebagai pedoman bagi para ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, melakukan perbaikan tiada henti, dan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dalam demikian juga halnya inovasi dalam pelayanan publik mestinya mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif sehingga akan memotivasi setiap individu. Pemberian layanan bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah dapat terpenuhi. Doing something better and better. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.